A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah Allah masih mengembalikan ruh kita ke dalam jasad sehingga kita masih dapat menghirup udara segar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan nikmatnya tersebut sampai kita nanti bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa pekan saja. Kalau kita hitung tinggal 2 pekan lagi, di tanggal 1 Maret insyaallah kita sudah berpuasa. Artinya di tanggal 28 kita sudah melaksanakan Qiyamul Ramadan, sahur. Dan insyaallah nanti Syawalnya tanggal 31 Maret. Mudah-mudahan kita sampai di situ. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan curahkan kariban baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada keluarga, sahabat dan pengikut sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, tentunya kita harus memahami beberapa hal terkait dengan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan sebagai wujud atau bukti keseriusan kita dalam menghadapi Ramadan. Ramadan ini perlu dihadapi dengan hati bahagia, hati yang bergembira, bukan dianggap sebagai sebuah ancaman. Karena banyak orang menganggap Ramadan itu sebagai ancaman. Ancaman akan berkurangnya jatah makan siang. Ada yang menganggap sebagai ancaman mengurangi aktivitas bekerja. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang notabene-nya mereka bukan dimiliki orang-orang mukmin, dianggap Ramadan itu mengurangi income perusahaan karena banyak pekerjaan yang habis waktunya untuk bersantai. Maka Islam sebenarnya tidak mengajarkan demikian. Ramadan dan tidak Ramadan itu sama saja. Kita harus tetap menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Maka perlu persiapan. Yang paling penting adalah persiapan iman yang kuat. Tanpa iman yang kuat, orang tidak akan mampu menjalankan puasa Ramadan karena begitu beratnya ujian-ujian yang nanti akan dihadapi. Makanya perlu pelatihan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya Aisyah menjelaskan, aku tidak pernah melihat Nabi puasa begitu banyak melainkan di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu rutin berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, kita sering salah kaprah puasanya nanti di pas kata orang itu apa yang sering diagung-agungkan oleh orang itu, Nipsu Sya'ban. Padahal tidak ada ketentuan seperti itu. Kalau kita melihat aturan di dalam ajaran
baginda Nabi. Yang jelas itu apa? Nabi itu berpuasa hampir seakan-akan itu seperti Ramadan. Aisyah itu melihat seperti itu. Nah, kita pun bisa mengikuti sunnah Nabi itu untuk sebagai apa? Nabi mengajarkan itu sebagai pelatihan kita. Melatih diri kita supaya nanti di Ramadan tidak kaget lagi badan fisik kita ini untuk berpuasa. Bisa kita lakukan dengan mengikuti sunnah Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sebagai latihan kita. Tidak sanggup bisa kita ikuti dengan cara puasa Senin dan Kamis. Sebagai latihan supaya nanti ketika Ramadan kita sudah terbiasa. Apalagi ibu-ibu yang punya penyakit mah. Ada bapak-bapak mungkin yang punya penyakit mah. Nah, mulai sekarang diperbaiki, disembuhkan dulu penyakit mahnya. Jangan sampai nanti seminggu puasa sudah tepar. Nah, kan saya kasih obatnya. Obat mah itu gampang. Ibu-ibu nggak perlu datang ke rumah sakit air bunda. Nanti beli obat cairnya itu ya, yang warna putih harus diminum sebelum makan. Justru itu punya efek samping yang luar biasa. Efek sampingnya adalah menipiskan dinding lambung kita. Lalu apa obat mah? Gampang. Beli saja bengkuang di pasar kita ini, pasar pagi. Beli satu itu belah dua, setengahnya dimakan sebelum makan, setengahnya lagi dimakan setelah makan. Rutin saja, insya Allah sembuh yang punya penyakit mah. Insya Allah bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksud dengan syiam Ramadan? Syiam Ramadan adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ini karena memang kewajiban kita sebagai mukmin. Ingat, Islam itu terdiri dari 5 perkara, ditegakkan oleh 5. Bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Lalu apa? Berpuasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian apa lagi? Zakat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah mempersiapkan sebelum Ramadan datang ini, mempersiapkan apa? Harta kita, finansial kita untuk menghadapi Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang luar biasa bagi kita untuk bersedekah. Karena bulan yang Allah akan lipat gandakan pahala itu beratus kali lipat. Kalau di bulan Sya'ban ini Allah balas 2 kali lipat. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sudah sholat subuh berjamaah di masjid mendapatkan pahala 27 derajat. Karena ini bulan Sya'ban Allah balas 2 kali lipat. Tapi di Ramadan, Masya Allah, lebih dari itu. Dan hebatnya lagi, puasa. Puasa Allah tidak memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Khusus puasa kata Allah apa? Biar aku sendiri yang memberikan nilainya. Subhanallah. Jadi begitu luar biasa. Nah, itu puasa Ramadan. Nah, hukumnya apa? Hukum puasa itu adalah wajib. Artinya ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan dosa, mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita sudah mengingkari perintah Allah. Ini boleh kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dia juga dalam Al-Baqarah 185. Menunjukkan kewajiban kita untuk berpuasa. Dan tentunya puasa ini bukan saja diwajibkan kepada kita, tapi sudah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Walaupun beda cara pelaksanaannya. Kalau umat-umat terdahulu sebelum baginda Nabi Allah Muhammad SAW, mereka hanya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan itu full 1 tahun. Dan mereka tidak ada sahurnya. Jadi tidak pakai sahur. Imsak, isya. Kemudian kapan waktu berbuka? Waktu berbuka mereka adalah ketika mega-mega merah itu menghilang. Barulah mereka berbuka puasa.
Maka dulu pernah ketika sebelum turunnya syariat kepada Nabi Muhammad SAW, saat puasa, jadi pernah sahabat itu sampai 2 hari tidak buka. Jadi hari ini puasa, nah hari ini sore tadi nanti belum buka, sampai besoknya baru buka. Kenapa? Ya karena memang aturannya buka itu hanya nunggu mega-mega merah itu hilang. Nah, penduduk Madinah rata-rata sahabat Nabi itu petani. Pulang kerja sudah sore, istirahat tertidur. Bangun-bangun sudah harus puasa lagi. Tapi indahnya syariat baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kita disunahkan untuk sahur sebelum masuk waktu subuh, dan disunahkan untuk mempercepat berbuka ketika matahari sudah terbenam. Jadi bersyukur kita menjadi umat Nabi Allah Muhammad SAW, dipermudah. Kalau umat terdahulu 1 tahun penuh 3 hari dalam 1 bulan, tapi kalau kita hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Lalu apakah kita bisa mendapatkan pahala yang sama seperti umat terdahulu? Umat Nabi Muhammad dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup mereka menambah 6 hari setelah nanti Ramadan di bulan Syawal, maka pahalanya sama 1 tahun penuh seperti umat terdahulu yang berpuasa 1 tahun penuh. Jadi apa dalilnya kita diwajibkan untuk berpuasa? Yang menjelaskan bahwasanya juga umat terdahulu berpuasa. Dalam Al-Baqarah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan bagi kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Karena apa? Karena umat terdahulu pun juga diwajibkan berpuasa. Kadang-kadang kita kan sering protes, kenapa kita mesti suruh puasa? Kata Allah apa? Bukan kalian saja yang diwajibkan puasa, umat dahulu pun sama punya kewajiban puasa. Nah, begitu. Dalil ini menjelaskan supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena puasa ini adalah rukun Islam, ibu-ibu, bapak-bapak boleh buka dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyanul Islam al-khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wal hajjul wa shaumi Ramadan. Jadi ini merupakan syariat dan rukun daripada agama Islam itu sendiri. Lalu bagaimana, apa keutamaan kita yang melaksanakan puasa Ramadan nanti? Orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh kesadaran, tanpa ada rasa paksaan, tanpa merasa berat, tanpa merasa beban. Puasa itu bukanlah sebagai beban, yaitu sebagai ibadah kepada Allah. Maka apa? Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh kesadaran iman dan pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Boleh nanti Bapak Ibu sekalian buka di dalam tarjih, kitab Tarjih Muhammadiyah. Itu dijelaskan demikian. Begitu halnya juga dalam riwayat lain dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan menghapus dosa yang dilakukan antara yang satu dengan yang berikutnya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi begitu luar biasanya kalau kita menjalankan Ramadan. Artinya dosa-dosa antara nanti Ramadan ini dengan Ramadan yang akan datang, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita, kecuali tidak melakukan dosa besar seperti perbuatan syirik. Dan yang paling penting adalah Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu ta'ala kullu amalin ibni Adam laqul hasanatu bi asyari amsalha ila sab'i mi'ati di'fun ila siyam huwa ana ajrihi bihi innahu yatraku ta'am wa syahwatu min ajali wa yaturuku syahramu wa syahwatu min ajli fahuwa wa ana ajri. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam manusia adalah untuk dirinya dan ganjarannya adalah kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Dia adalah untukku, aku membalasnya dengan tanpa batasan. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan dan syahwatnya demi aku, dan meninggalkan minum dan syahwatnya demi aku, maka puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ini hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi dari hadis ini dikatakan, dari hadis satu dan hadis-hadis lainnya, artinya orang-orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa. Kalau ibadah sholat kita, zakat kita, sedekah kita, Allah nanti akan balas sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa Allah balas lebih dari itu, dan sesuka hati Allah untuk memberikannya. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti, menjalankan perintah Allah. Kita rela meninggalkan syahwat kita hanya demi Allah. Kita rela meninggalkan makan minum kita hanya demi Allah. Jadi Allah sendiri yang akan membalasnya, karena tidak ada kaitannya dengan kita, karena kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu luar biasa. Dan dikatakan juga di dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Muslim, orang-orang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah akan dijauhkan Allah dirinya dari neraka sejauh 70 tahun. 70 tahun di situ jangan dibayangkan dengan waktu yang sekarang. Dunia ini kalau disamakan, kita mau bandingkan dengan waktu nanti di yaumil qiyamah, kalau kita baca dalam Al-Quran, waktu di dunia ini hanyalah tidak lebih kurang setengah jam saja. Bayangkan, kita sudah merasa ada yang sampai 60 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan sekarang sudah berapa? Sudah tahun 2026, itu pun hitungan Masehi. Di dalam Al-Quran hanya jadi apa? Dunia ini tidaklah hanya setengah jam saja. Nah, sementara nanti di yaumil qiyamah Allah akan jauhkan kita dari neraka itu 70 tahun. Masya Allah, begitu lamanya waktu yang Allah berikan. Artinya kita terhindar dari siksa api neraka. Itu yang akan Allah balas buat orang-orang yang berpuasa. Nah, ada hikmah bagi orang-orang yang nanti menjalankan ibadah puasa itu. Yang paling pertama adalah dia akan memiliki cenderungan yang kuat untuk melihat puasanya dalam pemenuhan tuntutan keinginan yang bersifat jasmani. Ini yang sesuai disyariatkan di dalam Al-Quran di surah ketiga ayat ke-14. Di puasa itu mengajarkan kepada kita untuk hidup bukan hanya kebutuhan seksual saja, jasmani saja, tapi kita butuh juga secara rohani. Karena diri kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur roh. Ketika ruh Allah tarik, maka jasad tidak ada maknanya sama sekali. Ada ruh tanpa jasad, tidak juga bisa kita melakukan kegiatan seperti saat ini. Kedua-duanya perlu dikasih nutrisi. Kedua-duanya perlu dijaga. Dan puasa itu menjaga jasad kita. Karena tubuh kita juga butuh istirahat.
tubuh kita juga butuh perbaikan. Ibarat mesin itu butuh istirahat. Nah, orang-orang yang berpuasa itu nanti di dalam organ tubuhnya, sel-selnya itu ketika di siang hari kita kekurangan nutrisi, tubuh kita kekurangan makanan, maka nanti tubuh kita akan memakan lemak-lemak yang ada dalam diri kita sendiri, termasuk penyakit-penyakit kanker dan lain sebagainya. Itu sel-sel yang tidak berguna yang menggerogoti itu nanti akan dimakan oleh tubuh kita sendiri sebagai nutrisi. Jadi puasa itu setelah dikaji oleh ilmuwan Jepang ternyata luar biasa. Orang yang rajin puasa akan terhindar dari penyakit kanker, penyakit tumor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itu sudah dimakan oleh tubuh kita ketika kita berpuasa. Itu hikmahnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal apa saja yang membatalkan puasa tentu yang perlu kita pahami. Pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, yaitu mulut kita, baik mulut ataupun hidung, misalkan seperti makan, minum, termasuk obat, atau kebiasaan kita wudhu memasukkan air ke hidung tapi kebablasan. Maka sunnah di dalam Islam itu kata Nabi apa? Kalau kita berwudhu ketika berpuasa jangan terlalu dalam. Kita biasakan nyedot air, maka jangan terlalu dalam menyedotnya. Termasuk kumur-kumur pun dilarang untuk secara berlebihan. Lalu apa yang bisa membatalkan puasa? Selain memasukkan tadi, bagi perempuan adalah yang mengalami haid atau nifas. Nah, ini batal puasanya. Kemudian apa lagi? Mencium istri dengan dorongan syahwat. Bagaimana kalau tidak syahwat? Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbalu wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa dan berpelukan ketika berpuasa, namun beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan birahinya. Jadi Nabi itu pernah berpuasa lalu beliau memeluk dan mencium Aisyah. Tapi tiap beliau melanjutkan puasanya. Tapi kita tahu betul bahwasanya Nabi itu manusia yang paling bisa menahan nafsunya. Jadi pada suatu hari ini di dalam hadis lain diriwayatkan Abu Daud dan Imam Ahmad, pada suatu hari saya merasa birahi, lalu saya mencium istri saya, lalu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya hari ini telah melakukan hal yang gawat. Saya mencium istri saya ketika sedang berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana kalau engkau berkumur-kumur dengan air ketika berpuasa? Aku menjawab, tidak apa-apa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpalinya, kalau begitu kenapa bertanya? Jadi kalau asalkan kita tidak ada birahi, tapi lebih baik kita hindari. Khawatirnya kita tidak mampu menahan syahwat, jadi bisa membatalkan puasa. Kemudian keluarnya mani dengan sengaja, meminum obat, nah itu bisa membatalkan puasa. Jadi lalu bagaimana kami bisa menyalurkan syahwat? Nah, di dalam tuntunan Islam bukan berarti tidak boleh kita, ya. Boleh saja. Kadang orang bertanya, boleh nggak kami melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan? Boleh, asalkan bukan di siang hari, tapi di malam hari. Ini dikatakan anak Aisyah wa Salamah ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadurikuhul fajri wa huwa junubu min ahlihi summa yaghsilu wa yasumu. Dari Aisyah dikatakan dan Ummu Salamah diriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah junub ketika telah terbit fajar, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Nah, jadi boleh saja di malam hari, asalkan nanti sebelum sholat subuh kita sudah mandi wajib. Nah, jadi begitu luar biasanya Islam mengatur. Lalu bagaimana
ini telah berpuasa tentunya malam kita disunahkan untuk melakukan qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan ini adalah sholat tarawih. Jadi masyru', Nabi SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan, mengajak keluarga kita, tentunya istri anak kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Lalu apa dalilnya? Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Ibnu Ish'ab Az-Zuhri, ini dalam kitab beliau halaman 124 sampai 742, mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat sedang keadaan adalah demikian itu, kemudian keadaannya juga demikian pada masa Khalifah Abu Bakar Umar radhiyallahu an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita melaksanakan qiyam Ramadan? Ada baiknya dilakukan secara berjamaah, karena memang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak full dalam satu Ramadan Nabi mengimami salat. Dan Nabi tidak melakukan itu bukan berarti tidak menganjurkan untuk berjamaah, tapi Nabi khawatir itu menjadi kewajiban bagi umat Islam. Jadi disunahkan kita qiyam Ramadan itu adalah secara berjamaah. Dari Aisyah Ummul Mukminin diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sholat pada suatu malam di masjid. Lalu beberapa orang laki-laki ikut sholat bersama beliau. Kemudian beliau sholat lagi pada malam berikutnya, dan orang-orang bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah SAW tidak keluar. Saya melihat apa yang kamu lakukan, kata Nabi. Aku tidak keluar menemui kalian bukan karena apa-apa, melainkan aku khawatir kalau itu menjadi wajib atas kamu, ini terjadi di Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga yang saya bacakan tadi adalah diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi dari hadis di atas dapat kita pahami bahwasanya sunnahnya salat tarawih itu adalah berjamaah dan dilakukan di masjid. Jadi jangan ada alasan, Nabi saja kan cuma 3 hari di masjid, selebihnya di rumah. Oh, ngikuti sunnah kita di rumah saja. Tidak demikian. Nabi kenapa tidak melanjutkan setelah 3 hari di masjid itu bukan berarti Nabi tidak lagi ke masjid, lalu Nabi setelah itu kembali ke masjid lagi. Nabi hanya khawatir nanti itu menjadi suatu hal yang wajib. Itu yang perlu kita pahami. Lalu salat tarawih lebih afdal kapan dilakukan? Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan. Dari Aisyah Ummul Mukminin diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini sama seperti hadis yang dibacakan tadi. Kita lanjutkan dari Abu Dzar diriwayatkan bahwa berkata, kami berpuasa pada suatu Ramadan bersama Rasulullah SAW, lalu kami minta kepada beliau, wahai Rasulullah, alangkah kiranya engkau sholat sunnah bersama kami pada sisa malam ini. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya barang siapa yang melakukan qiyam bersama imam hingga selesai, maka akan ditetapkan baginya pahala 1 malam. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi ketika kita mau sholat Ramadan berjamaah di masjid, maka Allah akan hitung pahala itu seperti halnya kita sholat 1 malam penuh. Jadi Masya Allah, luar biasa pahalanya. Apalagi kita laki-laki ya, nggak ada alasan untuk sholat di rumah sendirian tarawih. Jadi sunnahnya adalah di masjid secara berjamaah, dan kita dapatkan pahala yang luar biasa. Lalu bagaimana rakaat tarawih? Ini saya akan bacakan hadisnya. An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anhu kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faqalatu ma kana yazidu Ramadan wala fi ghairi ala 11 raq'atan yusallu arba'a fala tasal an Abi
husnihin wa tulihinna thumma yusallu arba'an fala tas an husnihinna wa tulihinna thumma yusallu salasan. Fakultu ya Rasulullah atanamu qabla antu tir. Qala ya Aisyah inna ainani tanamani wala yanamu qalbi. Dari Abi Salamah Ibnu Abdurrahman diriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang bagaimana salat Rasulullah di bulan Ramadan. Lalu Aisyah menjawab, beliau salat di bulan Ramadan dan bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan kau tanyakan tentang baik dan lamanya. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat, maka jangan kau tanyakan baik dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku memang tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis riwayat jamaah ahlul hadis kecuali Ibnu Majah. Jadi melihat dari hadis ini demikian. Jadi hadis Aisyah ini adalah hadis tentang salat tarawih, karena hadis ini adalah jawaban pertanyaan dari Abu Salamah Ibnu Abdurrahman kepada Aisyah sendiri, kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa? Rakaat salat tarawih. Nah, salat tarawih juga Al-Bukhari sebagai salah satu seorang rawinya, beliau memasukkan hadis ini dalam bab tarawih, kitab tarawih. Ini ada dalam Sahihnya. Dan beliau tidak memasukkannya dalam kelompok hadis-hadis witir dan dalam kitab witir. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini tentang witir tidak tepat. Jadi karena dalam kitab Bukhari pun beliau masukkan ini dalam bab tarawih. Jadi 4, 4, 3. Lalu ada hadis lain dari Jabir, dikatakan telah mewartakan kepada kami atau memberitakan kepada kami Utsman ibnu Abdullah At-Talham, ia berkata telah memberitakan kepada Abu Ja'far Al-Humaid, ia berkata telah mengabarkan kepada Yakub ibni Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW salat bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat dan melakukan witir, lalu pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid dan mengharapkan beliau keluar, tetapi beliau tidak keluar. Kami masuk menemui Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid dan berharap engkau salat mengimami kami. Lalu beliau menjawab, saya khawatir kalau itu menjadi wajib atasmu. Nah, At-Tabrani berkata hadis ini diriwayatkan dari Jabir hanya dengan sanad ini, di mana Yakub menyendiri meriwayatkan, namun dia adalah seorang yang bisa dipercaya. Jadi At-Tabrani ini adalah lafalnya dalam Al-Mujam Asy-Syaghir, Abu Ya'la Ibnu Mudzair dan Ibnu Khazimah. Jadi 8 rakaat dengan 3 witir itu pun juga ada dasarnya, disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada kekhawatiran lagi ya. Nah, ketika Umar bin Khattab pada tahun kedua dalam pemerintah beliau sebagai khalifah pada saat itu, menertibkan jamaah salat tarawih di Masjid Nabawi dan mengangkat imam tetap memimpin salat tersebut, yaitu Ubay bin Ka'ab atau Ubay ibnu Ka'ab dan Tamin Ad-Darari. Beliau memerintahkan kepada kedua imam tersebut untuk melaksanakan salat tarawih 11 rakaat. Ini di zaman siapa tadi? Umar ibnu Khattab. Jadi di zaman Umar ibnu Khattab pun masih sama, 11 rakaat. Lalu ini boleh dibuka dalam kitabnya ya, dalam buku juga. Nah, artinya dari zaman Nabi sampai ke Khalifah Rasyidin itu sama, jumlah rakaatnya masih 11 rakaat. Kalau kita buka di sini ya.
Termasuk juga di dalam Ubaidullah Al-Lasai berkata dia telah memberitakan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Darari agar mengimami orang yang banyak melakukan qiyam Ramadan 11 rakaat. As-Sa'ib bin Yazid melanjutkan. Jadi Sa'ib bin Yazid adalah imam yang membaca surat-surat yang ayatnya ratusan sehingga kami berpegang kepada tongkat karena lamanya berdiri dan kami baru selesai menjelang fajar menyingsing. Begitu luar biasanya ya para sahabat dulu sholat itu. Bahkan dalam hadis-hadis dikatakan sampai-sampai kami khawatir tidak bisa untuk melakukan sahur. Jadi mengikuti sahabat-sahabat yang mengimami sholat tarawih. Ya sama seperti yang ada di daerah Jawa ya, yang mereka sholat sampai jam 3 baru selesai. Nah itu hampir sama yang diajarkan oleh para sahabat dulu. Mungkin kita yang tidak sanggup. Tapi itu jelas ada sunnahnya. Nah dari Abu Salamah ia berkata, saya mendatangi Aisyah lalu bertanya, ibu beritahu saya tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, ada sholat beliau di bulan Ramadan dan bulan lainnya 13 rakaat di malam hari di antara 2 rakaat fajar. Jadi ada juga yang mengatakan 13. Nah, bagaimana tentang ada yang sholat 23? Nah, memang ada hadisnya yang diriwayatkan. Hadisnya juga ada. Itu dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi 23 rakaat tanpa berjamaah, tapi hadis ini adalah sangat dhaif dan mungkar. Kenapa demikian? Karena hadis dhaif ini terdapat rawi yang namanya Abu Syaiban Ibrahim bin Utsman. Jadi ada perawinya dalam hadis tersebut yang namanya Abu Syaiban Ibrahim ibnu Utsman. Disepakati bahwa seluruh ahlu hadis tanpa kecuali sebagai rawi yang dhaif, karena hadisnya ditinggalkan dan dipandang sebagai hadis mungkar. Jadi tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah atau pegangan kita. Nah, ada yang mengatakan, ulama-ulama dulu seperti itu. Buktinya Masjid Haram sampai sekarang masih. Nah, banyak juga yang berdapat demikian. Ya. Ternyata setelah kita telusuri dalam kitab-kitab, bahkan dalam sejarah, mulai berubahnya Masjid Haram menjadi 23 itu adalah ketika dipimpin oleh Khalifah Umayyah. Muawiyah bin Muawiyah bin Sufyan ya, yang mendirikan dinasti Umayyah. Nah, ketika dinasti Umayyah berdiri itulah baru mulai berubah menjadi 23. Kalau dilihat dari zaman Nabi sampai ke Khalifah Ar-Rasyidin tetap 11 rakaat. Jadi kalau kita buka dalam buku tarjihnya seperti itu. Jadi Abu Hasan Al-Bukhari dalam syarahnya, dalam kitab syarah beliau, terbukti dari Rasulullah SAW mengenai qiyam Ramadan adalah 11 rakaat termasuk witir dan bukan lainnya. Ini merupakan sunnah yang bukan 20 rakaat. Ketika mensyarah hadis Aisyah tentang salat tarawih 11 rakaat, Al-Misri dalam kitab Al-Uruf As-Sajazi mengegaskan bahwa riwayat ini adalah riwayat dalam 2 kitab sahih menurut hadis-hadis salat tarawih. Jadi, nah masjid beliau 11 rakaat pada Nabi. Lalu hingga zaman Umar, nah ketika ia menertibkan jamaah pun sama. Lalu Ibnu Al-Mulakin menyebutkan bahwa pada mulanya Umar memerintahkan 11 rakaat, kemudian ada yang merubah menjadi 20 rakaat. Itu mulai pasnya di zaman Yazid Ibnu Husaifah sampai pada dinasti Umayyah tahun 1344 atau 1926 saat dinasti Saudi berkuasa juga dilaksanakan 23 rakaat. Jadi dari dinasti Umayyah sampai Saud menguasai Saudi Arabia tetap menjadi 23. Asalnya sebenarnya 11 rakaat. Nah, ini bisa menjadi hujah kita semua.
Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang Ramadan ini mari kita perbaiki kembali amaliyah kita dengan melaksanakan puasa sunnah semampu kita. Tidak mampu Daud, tidak mampu mungkin setiap hari, ya Senin Kamis kita mulai membiasakan diri puasa dan mulai menyiapkan harta-harta terbaik kita untuk bersedekah nanti di bulan Ramadan, dan mulai menjalankan salat malam, qiyamul malamnya, supaya nanti ketika Ramadan terbiasa untuk salat tarawih gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau mau kita baca semua ini ya, hampir 100 halaman ya, terkait dengan bagaimana cara menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan semua untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, dan mudah-mudahan dimulai dari sekarang kita pun sudah mulai rajin untuk bersedekah, sehingga nanti ketika Ramadan kita sudah terbiasa bersedekah. Dan yang paling penting adalah bukakanlah mulai dari sekarang pintu maaf untuk orang-orang yang mungkin pernah menzalimi kita, pernah menfitnah kita, bahkan pernah menipu kita atau pernah membohongi kita. Bukakan pintu maaf seluas-luasnya untuk mereka, dan kita menyatakan dalam hati kita, ya Allah, aku maafkan, ampuni segala kehilapan, dosa-dosa orang-orang yang pernah menzalimi diriku. Supaya apa? Allah pun membukakan pintu maafnya untuk kita, sehingga ketika kita bertaubat, Allah menerima taubat kita dengan baik. Kita tidak tahu apakah sampai atau tidak dengan Ramadan, tapi kita harus senantiasa terus meminta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallah wa waftun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.